Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani di Bavaridia dari Program Studi D4 Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi kepemimpinan. Terdapat 4 topik yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, menciptakan visi, yang kedua, mengembangkan budaya organisasi, yang ketiga, menciptakan sinergi dan perubahan, dan yang keempat, memotivasi pengikut. Mari kita langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, menciptakan visi. Nah, visi merupakan tujuan yang sangat luas, paling umum yang melukiskan aspirasi masa depan tanpa menunjukkan cara yang diperlukan untuk mencapainya. Akan tetapi, semua tujuan tidak dapat disebut dengan visi. Menurut Gary Yuki tahun 2010 menyatakan, untuk menciptakan visi suatu organisasi, seorang pemimpin memerlukan kemampuan analisis, intuisi, dan kreativitas untuk menyintesiskan visi. Untuk mengembangkan visi yang menarik, pemimpin harus memahami dengan baik organisasi yang meliputi operasi, produk, layanan, pasar, kompetitor, dan lingkungan sosial, dan kebutuhan serta nilai-nilai para pegawai dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, apa saja sih syarat visi itu? Jadi yang pertama, merupakan hasil abstraksi. Visi merupakan hasil abstraksi apa yang dicita-citakan, sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Oleh karena itu, visi bersifat abstrak. Nah, yang kedua, visi relatif tetap. Visi berada di benak pemimpin dan para pengikutnya relatif dalam waktu yang lama, mungkin sekitar 5-25 tahun ke depan. Hal ini bukan berarti visi tidak dapat berubah. Jika lingkungan internal dan eksternal berubah, maka visi dapat dievaluasi dan dapat berubah. Yang ketiga, visi dilukiskan dalam kalimat pendek dan filosofis. Karena menggunakan kalimat pendek, isinya dapat ditafsirkan secara meluas sesuai dengan perkembangan waktu. Dan yang terakhir, visi memberi aspirasi dan motivasi. Visi memberi aspirasi dan motivasi untuk melakukan sesuatu kepada pemimpin dan para pengikutnya. Visi dapat menarik dan mendorong mereka untuk bergerak ke arah tujuan organisasi. Kemudian ada panduan untuk memformulasikan visi. Yang pertama, mengikut sertakan para pemangku kepentingan. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai dan ide-ide bersama. Yang ketiga, mengidentifikasi objektif strategik yang mempunyai daya tarik meluas. Yang keempat, mengidentifikasi elemen-elemen relevan dalam ideologi lama. Yang kelima, pertautan visi dengan kompetensi para pengikut dan prestasi sebelumnya. Dan yang terakhir, secara terus-menerus menilai dan memperbaiki visi. Topik yang kedua yaitu mengembangkan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah norma, nilai-nilai, asumsi, filsafat dari organisasi yang dikembangkan oleh pemimpin organisasi, kemudian diterapkan dalam perilaku organisasi para anggota organisasi. Jadi, secara umum, budaya organisasi dirumuskan sebagai visi, misi, tujuan strategik, dan nilai-nilai strategik. Budaya organisasi diajarkan kepada para anggota organisasi dan diawasi pelaksanaannya secara sistematis. Nah, bagaimana sih cara pemimpin untuk mempengaruhi budaya organisasi? Di sini terdapat 2 cara, yaitu yang pertama, melalui perilaku kepemimpinan, yang meliputi mendukung nilai-nilai dari visi, memberi peran dan perhatian, serta reaksi pada krisis. Kemudian cara yang kedua, melalui program, sistem, struktur, dan bentuk budaya, yang meliputi mendesain sistem dan program manajemen, kriteria untuk imbalan dan keputusan-keputusan personalia, mendesain struktur dan fasilitas, serta simbol-simbol, ritual, seremoni, dan kriteria. Kemudian topik yang ketiga ada menciptakan sinergi dan perubahan. Nah, tugas penting seorang pemimpin adalah mempersatukan para pengikut dan menggerakkan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin
harus menjadi agen perubahan yang berupaya menciptakan perubahan secara terus-menerus. Nah, perubahan itu merupakan perbedaan keadaan dari waktu A ke waktu B, di mana keadaan B lebih baik daripada keadaan waktu A. Mempersiap, nah, untuk menciptakan sinergi dan perubahan dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan pemangku kepentingan untuk berubah dengan menjelaskan bagaimana perubahan akan mempengaruhi mereka. Walaupun perubahan menguntungkan, para pemangku kepentingan mungkin saja akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dari perubahan. Oleh karena itu, perlu diberikan penjelasan komprehensif mengenai perubahan dan bagaimana menyesuaikan diri terhadap akibat perubahan. Perubahan tidak seperti mengendarai mobil mewah di jalan tol yang lurus dan lebar. Perubahan seperti mengendarai mobil di jalan berbatu dan berlumpur licin. Pemimpin sebagai sopir perlu mengendarai dan mengarahkan mobil perubahan dengan penuh kehati-hatian agar tidak jatuh dan terperosok. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dalam menciptakan perubahan? Yang pertama yaitu ada ketidakpastian perubahan. Jadi perubahan lingkungan eksternal dan lingkungan internal berlangsung sangat cepat dan tidak dapat diketahui sebelumnya. Ketidakpastian hanya dapat diperkecil dan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Yang kedua ada resistensi perubahan. Dalam upaya mengubah keadaan, pemimpin sering menghadapi resistensi dari sejumlah anggota organisasi dan mereka yang berada di lingkungan eksternal organisasi. Jadi, pemimpin harus mampu untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan yang dilakukan. Yang ketiga, ada manajemen perubahan. Pemimpin harus memahami manajemen perubahan. Pemimpin merencanakan perubahan dengan menentukan tujuan perubahan, mempersiapkan sumber-sumber perubahan, menentukan dan melaksanakan aktivitas perubahan, serta mengevaluasi hasilnya. Topik yang terakhir yaitu memotivasi pengikut. Apa sih memotivasi pengikut itu? Jadi, memotivasi pengikut merupakan upaya yang memerlukan pemikiran sistematis mengenai keadaan para pengikut dan teknik motivasi yang digunakan. Secara umum, terdapat dua asal-usul motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Mereka melakukan semua dengan penuh kesadaran, tidak karena dipaksa, ingin dipuji, atau mendapat imbalan. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang sangat baik dan biaya motivasinya rendah. Sedangkan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang bersumber dari luar diri pengikut. Motivasi ekstrinsik memerlukan sumber motivasi yang besar. Jika tidak mempunyai sumber motivasi tersebut, pemimpin tidak mampu untuk memotivasi pengikutnya. Dalam kepemimpinan transaksional, motivasi ekstrinsik yang banyak dilakukan oleh pemimpin. Sedangkan dalam kepemimpinan transformasional, motivasi intrinsik yang banyak dilakukan oleh para pemimpin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu dan menambah pengetahuan kalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.